Halo Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Minggu-minggu ini semua sehat? Semua senang? Yang pastinya saya percaya pasti Bapak Ibu semua bahagia dan senang. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena bersyukur adalah hal yang luar biasa. Walaupun ya kita sedang dalam kondisi yang tidak enak atau enak sekali, ya kita harus bersyukur biar semakin menghidupi kehidupan kita. Ya, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kemurahan-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya itu semua Tuhan menjadi tanda untuk kami semakin mensyukur setiap berkat yang berasal daripada-Mu. Dan jika sebentar Tuhan kami hendak bersama-sama merefleksikan firman Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang menuntun hati dan pikiran kami agar firman-Mu Tuhan tetap tertanam dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Lukas 16. Lukas 16 ayatnya yang ke-29. Lukas 16 ayat yang ke-29 yang mengatakan demikian. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Demikianlah membaca firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, menjalaninya, dan merefleksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, sebelumnya saya mohon maaf jika ada suara kukuruyuk, karena di selatan rumah saya ada kandang ayam yang hebat banget. Jadi kiranya suara ayam menjadi background yang menyenangkan dalam kita merefleksikan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia, setiap kita pasti memiliki daya tahan mengingat dan berpikir itu ya bisa dikatakan berbeda-beda. Tetapi ketika daya mengingat kita terkhusus ketika mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu, pada ibadah Minggu, mungkin titik fokus kita ketika kita ibadah ya sekitar 10 sampai 15 menit. Setelah itu biasanya setiap pribadi atau setiap manusia pemikirannya melayang-layang, entah kemana, entah mikiran jalan-jalan, mikirin nanti mau makan apa, memikirin hari ini bisa ngapain aja dan sebagainya. Nah, ketika setiap daya tangkap dan daya pikir kita berbeda-beda dan daya konsentrasi kita pun juga ya berupa-rupa, kiranya kita tetap bisa mengingat apa pesan dan firman Tuhan apa yang telah kita dengarkan di setiap hari Minggu ataupun di setiap renungan-renungan yang boleh kita dengarkan. Tetapi kalau boleh saya bertanya, nanti Bapak Ibu boleh ketik di komen gitu ya, pesan apa atau firman Tuhan apa yang Bapak Ibu telah dengar kemarin hari Minggu. Ada masih mengingat? Jangan ngintip, jangan membuka YouTube yang hari Minggu kemarin. Mencoba kita mengingat apa kira-kira. Kalau masih ingat, puji Tuhan, luar biasa. Nah, ketika pada firman Tuhan hari ini juga hendak merefleksikan, mengajak kita untuk kembali mengingatkan kita. Demikian yang terjadi pada orang kaya yang tertulis dalam firman Tuhan kita pada hari ini. Di dalam kisahnya, kalau Bapak Ibu membaca secara lengkap di pasalnya yang ke-16 ini, di dalam hidup si orang kaya yang terdapat dalam bacaan kita pada hari ini, orang kaya itu telah mendengar kesaksian Musa dan para nabi, telah mendengar. Akan tetapi orang kaya itu tidak memperhatikannya secara khusus. Oh, jadi dia hanya mendengar, tapi entahlah masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ataupun demikian, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Orang kaya di dalam firman Tuhan kita pada hari ini tidak mendengarkan secara khusus apa yang hendak
percakapkan dengan Bapak Abraham. Orang kaya itu berkata bahwa jika ada orang yang bangkit dari kematian, tentulah ada sebuah kepercayaan dan pertobatan. Tapi orang kaya dalam kisah ini, dalam keluarganya telah mendengarkan, kurang sungguh-sungguh di dalam mendengarkan. Tetapi Abraham berkata kepadanya, meskipun ada yang bangkit dari antara orang mati, keluarga orang kaya itu tidak akan pernah percaya. Dan firman Tuhan kita pada hari ini kembali mengingatkan kita untuk memeriksa diri kita sebenarnya. Apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, atau kita hanya sekedar mendengarkan saja? Ya sudah, yang penting firman Tuhan ku dengarkan. Masalah nanti mau kuterapkan atau enggak belakangan. Nah, jangan-jangan kita hanya mendengarkan firman Tuhan hanya sebagai rutinitas semata, bukan menjadi sebuah kebutuhan. Orang lapar kebutuhannya adalah makan, orang haus kebutuhannya adalah minum. Ketika rohani kita haus dan lapar, kita penuhilah dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu kita terapkan, kita dengarkan, kita serap dengan baik-baik agar rohani kita dikenyangkan. Bukan hanya sekedar untuk rutinitas, oh hari Minggu adalah ibadah hari Minggu, kemudian hari Senin, hari Selasa, Rabu, kemudian Jumat, ya udah Senin ada renungan pagi, Selasa PA, Rabu renungan lagi, Jumat ada renungan, ya udah yang penting hanya formalitas, rutinitas. Janganlah kita membuat atau menjalankan firman Tuhan ini hanya sebagai formalitas semata, tetapi kiranya firman Tuhan ini menjadi sebuah penghidupan di dalam kehidupan kita. Dan kiranya kita dapat terus mendengarkan dan menghidupi firman Tuhan dengan baik, agar kehidupan kita betul-betul terhidupi oleh kasih Tuhan yang betul-betul nyata. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh kami rasakan. Kiranya firman Tuhan ini Tuhan bukan sekedar kami dengar, melainkan kami hidupi dengan baik, sehingga di dalam kehidupan kami betul-betul berlandaskan tentang apa yang telah Engkau ajarkan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, terima kasih, kami tidak pernah lupa Tuhan untuk terus mendoakan orang-orang yang terkasih kami yang sedang sakit, baik itu yang di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan yang sertai mereka, Tuhan yang jaga mereka, sehingga di dalam keluh kesahnya atas penyakitnya, Tuhan yang menghibur mereka dan Tuhan yang sembuhkan mereka. Kami juga tidak pernah lupa Tuhan untuk selalu mendoakan untuk eyang-eyang terkasih kami di masa tuanya. Tuhan yang berikan semangat, Tuhan yang berikan sukacita, sehingga di masa tuanya eyang-eyang kami terus bersukacita dan berhikmat di dalam iman. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menjamah setiap pribadi-pribadi kami dan menjamah setiap kehidupan kami. Kami serahkan doa kami, permohonan kami ke dalam pengasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan harian berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus berkati.